satu hari 2018 kita dengar peristiwa kejadian bom bunuh diri di Surabaya ya. Saya merasa sangat sedih, juga marah dan sangat terganggu. Saya jadi bertanya-tanya, kok bisa kekerasan ekstrim seperti ini terjadi? Refleksinya lebih ke dalam ketimbang cepat-cepat meliankan pelaku. Biasanya kan ada tindakan mengutuk terorisme. Saya justru jadi ingin bertanya-tanya, jangan saya sebetulnya punya andil gitu dalam peristiwa ini. Apakah bersikap diam ataukah membiarkan? Karena kan kita hidup dengan ujaran-ujaran penuh kebencian ya, kadang-kadang atas nama agama gitu. Dan kadang-kadang kita biarkan aja gitu berseliweran di ruang-ruang publik, atau kita juga ikut menyebarkan ujaran-ujaran itu. Memang saya banyak melakukan riset gitu tentang isu-isu terorisme khususnya yang dilakukan oleh perempuan, keluarga, kelas menengah. Riset-riset yang lebih terkini menampik asumsi bahwa perempuan itu biasanya tidak berdaya. Ternyata mereka tuh punya agensi juga di dalam organisasi itu. Memang kekerasan atas nama agama gitu, saya melihatnya tuh saling terkait. Di satu sisi ada yang kekerasan ekstrim banget, dan kebanyakan orang Indonesia itu kan berada di tengah-tengah. Mereka moderat, mayoritas muslim, apalagi kalau mereka kelas menengah tinggal di Jawa, itu udah posisi dominan banget, sehingga banyak hal yang mereka nggak sadari telah menyingkirkan atau menindas kelompok lain. Yang ingin saya tunjukkan itu bagaimana penindasan-penindasan itu terjadi secara barangkali tidak disengaja, tapi itu terjadi. Yang lebih utama sebetulnya melakukan introspeksi dan interogasi terhadap posisi-posisi kita sendiri sebagai bagian dari masyarakat yang barangkali cukup dominan gitu nilai-nilainya. Halo semuanya, aku Peti. Sekarang kamu lagi nontonin episode spesial Main Mata dan Potluck Podcast yang berkolaborasi dengan Ubud Writers and Readers Festival 2023 merayakan 20 tahun Festival Literasi di Ubud, Bali. Di sini aku dan teman-teman berkesempatan berbincang dengan beberapa penulis, seniman, dan juga teman-teman lain yang terlibat di acara. Semoga obrolannya menarik dan bisa dinikmati oleh kamu semua. Selamat menonton! Sebenarnya kalau ngomongin soal Malam Seribu Jahanam, kebetulan aku sendiri juga udah baca, Mbak. Aku takjub dengan Mbak Intan kok bisa bikin cerita itu. Sebenarnya sumber inspirasinya Mbak Intan dari mana sih nulis novel Malam Seribu Jahanam? Sebetulnya ada beberapa inspirasi gitu ya. Salah satunya saya pengen bikin cerita tentang nenek gitu. Nenek dan cucu-cucunya. Nah, nenek ini yang di Malam Seribu Jahanam itu bernama Nenek Victoria. Itu sebetulnya salah satu tokoh minor di novel Gentayangan yang ya saya ingin melanjutkan aja cerita tentang Nenek Victoria dalam semesta yang lain gitu. Tapi saya belum tahu pada waktu itu ya 2017 menyelesaikan novel Gentayangan, nggak tahu mau diapain karakter Nenek Victoria ini. Lalu kemudian saya diamkan aja sampai satu hari 2018 itu kan kita dengar peristiwa kejadian bom bunuh diri di Surabaya ya. Dan saya merasa sangat sedih, juga marah dan sangat terganggu gitu ya. Dan saya jadi bertanya-tanya gitu, kok bisa kekerasan ekstrim seperti ini terjadi? Dan refleksinya lebih ke dalam sih, lebih ke ketimbang cepat-cepat meliankan pelaku gitu ya. Ya biasanya kan ada tindakan mengutuk terorisme. Oh itu bukan Islam, itu bukan kita. Semacam itu. Saya justru jadi ingin bertanya-tanya, jangan saya sebetulnya punya andil gitu dalam peristiwa ini. Apakah bersikap diam ataukah membiarkan? Karena kan kita hidup dengan ujaran-ujaran penuh kebencian ya, kadang-kadang atas nama agama gitu. Dan kadang-kadang kita biarkan aja gitu berseliweran di ruang-ruang publik, atau jangan-jangan kita juga ikut menyebarkan ujaran-ujaran itu gitu. Jadi intinya dari situ sih. Memang saya banyak melakukan riset gitu tentang isu-isu terorisme khususnya yang dilakukan oleh perempuan, keluarga, kelas menengah gitu. Tapi yang lebih utama sebetulnya melakukan introspeksi dan interogasi sebetulnya terhadap posisi-posisi kita sendiri sebagai bagian dari masyarakat yang sebenarnya barangkali cukup dominan gitu nilai-nilainya. 2018 ya tadi Mbak teringat dengan salah satu tokoh Nenek Victoria, terus kemudian memang ada tragedi seperti itu.
langsung ditulis menjadi cerita atau masih berupa coretan-coretan gitu Mbak? Sampai akhirnya mungkin tahun berapa mungkin Mbak Intan udah mulai bikin outline lalu mulai bikin ceritanya? Oke, seru dicerita proses ya. Sebetulnya 2018 itu benar-benar ide aja. Oke, saya akan menulis cerita tentang nenek, ada 3 tokoh, 3 darah gitu. Kemudian 2018, 2019 itu saya bikin coret-coret kira-kira tokohnya seperti apa, kemudian riset gitu ya, ini akan diceritakan dengan cara apa, kemudian juga perspektif di wilayah ini gitu, di wilayah kekerasan atas nama agama gitu. Saya banyak baca buku misalnya tentang wacana terorisme yang dilakukan oleh perempuan gitu. Kebanyakan sih riset-riset yang lebih terkini itu menampik asumsi bahwa perempuan itu biasanya tidak berdaya gitu. Jadi misalnya ada asumsi bahwa perempuan melakukan tindakan kekerasan karena mengikuti pasangannya sudah mati, kemudian dia tidak punya pilihan lagi, atau dia merasa tersakiti, tidak ada harapan hidup lagi, lalu melakukan itu gitu. Nah ternyata ada temuan-temuan baru yang mereka tuh punya agensi juga gitu, juga punya agensi di dalam organisasi itu, dan tindakan itu sebetulnya bukan tindakan yang pasif gitu. Nah saya banyak baca di wilayah itu. Jadi antara coret-coret mendalami karakter-karakternya, juga riset tentang isu ini, perspektifnya seperti apa, itu sekitar ya hampir 2 tahun ya. Nah barulah di awal 2020, benar-benar sebelum pandemi, itu saya mulai menuliskan gitu. Dan saya selama pandemi kan nggak bisa ke lapangan, nggak bisa melihat kotanya seperti apa. Jadi ya udah saya menulis berdasarkan yang saya baca, berdasarkan visual, arsip visual yang ada gitu. Barulah di akhir ketika kita udah bisa bepergian gitu, karena saya tinggal di Australia, akhirnya perbatasan dibuka gitu ya, kita bisa pergi. Akhirnya saya pergi ke Surabaya dan ke lokasi-lokasi yang tempat peristiwa ledakan terjadi. Tapi juga saya nggak ingin buku ini mereproduksi kenyataan sebagaimana adanya gitu, karena ya fiksi kan berbeda gitu dengan misalnya karya jurnalistik, dan karya saya juga banyak cukup fantastis, ada elemen-elemen mitos, horor dan lain-lain. Jadi tujuannya itu sih lebih ke melemparkan pertanyaan-pertanyaan ketimbang bikin semirip mungkin dengan kenyataan gitu. Si tokoh Rohadi ini, mungkin pendengar ada yang belum tahu, tokoh Rohadi ini disajikan oleh Mbak Intan. Kalau buat aku pribadi jujur cukup mengagetkan Mbak, karena pertama aku masih terkungkung dalam pemikiran bahwa ini negara Indonesia dengan populasi muslim yang paling besar gitu, dan Mbak Intan membawa si tokoh saudara tiri ini ya, tokoh Rohadi ini dengan sentuhan yang nanti pada satu titik dia akan berubah gitu. Waktu bikin tokoh itu ada perasaan deg-degan gak ya Mbak? Saya sebagai pembaca kayak cukup kaget aja sih. Wow, Mbak Intan berani ya bawa isu ini di Indonesia gitu. Iya, sebenarnya isu ini kan memang kekerasan atas nama agama gitu. Saya melihatnya tuh saling terkait memang ya. Jadi di satu sisi ada yang kekerasan ekstrim banget gitu, dan kebanyakan orang Indonesia itu kan berada di tengah-tengah, mereka moderat, terus mayoritas muslim, apalagi kalau mereka kelas menengah tinggal di Jawa itu udah posisi dominan banget, sehingga banyak hal yang mereka nggak sadari itu setelah menyingkirkan atau menindas kelompok lain, dan yang ingin saya tunjukkan itu bagaimana penindasan itu terjadi secara barangkali tidak disengaja, tapi itu terjadi gitu karena bias itu tadi, bias kelas dominan tadi. Nah ini kebetulan tokoh ini memang saya hadirkan untuk sebagai cermin buat kita semua, bagaimana kita menyingkirkan kelompok, dalam hal ini gender dan kelompok ya gender minoritas gitu ya. Juga ada isu kelas juga di sini, jadi isunya interseksional. Selain bahwa si tokoh ini
dia gender minoritas, dia juga dari kalangan kelas bawah gitu, yang menuntut keadilan kepada daerah-daerah ini yang sebetulnya kelas menengah. Jadi ada kelindan isu gitu di situ yang ingin saya hadirkan. Jadi ceritanya itu bukan hanya cerita soal, kayaknya terlalu sempit juga kalau disebut ini novel tentang terorisme. Sebetulnya lebih dari itu sih. Ini lebih kayak cermin ke kelas menengah mayoritas yang tidak menyadari privilege mereka. Tadi Mbak Intan bilang sangat kompleks gitu. Kenapa Mbak Intan lebih memilih menulis yang kompleks itu, Mbak? Kenapa ya? Karena mungkin konsumsi juga ya. Konsumsi bacaan-bacaan yang saya nggak terlalu seneng, bacaan-bacaan yang pada akhirnya segala sesuatu serba terjelaskan, serba mudah atau serba bahagia gitu. Karena kita perlu terus memikirkan kompleksitas kita sendiri gitu sebagai manusia, sebagai orang-orang yang bermasyarakat. Mungkin, dan saya memang kecenderungan seneng baca karya-karya yang seperti itu juga gitu. Karena saya pikir baca kan makan waktu ya. Betul. Jadi buat apa baca kalau misalnya cuma buat iseng-iseng aja gitu. Jadi saya kayak harus punya sesuatu gitu. Saya harus punya pertanyaan nih kalau abis membaca sesuatu gitu.